Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dan saat ini telah bersama kami Mukson Arif Rosyidi selaku Direktur dan Corporate Secretary PT Dharma Henwa Tbk. Selamat siang Pak Mukson, apa kabar? Selamat siang. Ya baik, langsung saja Pak, saya ingin bertanya, ini pertanyaan yang paling utama ini, bagaimana pandangan Dharma Henwa terhadap arah kebijakan hilirisasi nasional yang kini memang menjadi fokus utama pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri nasional? Ya, kami selaku pelaku di industri jasa pertambangan sangat mendukung apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah di bidang mineral. Bagian itu kami ingin mensupport sebagai jasa pertambangan mineral menjadi penyedia jasa untuk menjadi bagian bisnis ini yang mendukung kepada nilai tambah kepada produk-produk yang ada di sektor mineral. Dengan itu buat kami sangat positif dan kami mendukung karena ini akan menciptakan suatu value yang jauh lebih bagus ketika kita melakukan hilirisasi. Oke, saya mungkin akan bertanya lebih dalam lagi ya Pak, sejauh mana keterlibatan Dharma Henwa dalam proyek hilirisasi mineral? Apakah perusahaan nantinya ke depannya ini akan berencana masuk ke sektor pengolahan atau tetap fokus pada jasa pertambangan? Saat ini kami fokus pada jasa penambangan batubara maupun mineral, dan untuk hilirisasi ini kita tidak menutup kemungkinan nanti arah bisa ke sana. Tetapi saat ini peluang yang kita kerjakan adalah itu, dan dalam waktu dekat ini mudah-mudahan kami juga bisa mengerjakan pekerjaan jasa mineral yang pada akhirnya mendukung kegiatan pemerintah tadi itu untuk menciptakan rantai ekonomi sektor mineral yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah secara keseluruhan. Dan kami siap sebagai penyedia jasa kontraktor dengan melakukan suatu terobosan-terobosan baru dalam bidang efisiensi biaya, baik itu melalui efisiensi secara penambangan yang kita sebut dengan good mining practice maupun secara efisiensi dari inovasi, produksi maupun proses pekerjaan yang lebih efisien. Kami bisa saja kalau dalam suatu penambangan itu ada sumber energi listrik yang tersedia oleh PLN yang kompetitif, tentu kami akan bisa menawarkan juga untuk penyediaan jasa penambangan dengan menggunakan electric vehicle atau EV di lokasi tambang yang dimiliki oleh rekan kita. Mungkin itu bagian dari pekerjaan dan juga support jasa yang kami berikan kepada perusahaan-perusahaan penyedia produksi mineral, dalam ini bisa mineral tambang-tambang yang lain. Oke. Namun dengan begitu banyaknya pembangunan smelter di Indonesia saat ini, bagaimana strategi perusahaan ini bisa menjaga keberlanjutan bisnis kontraktor tambang agar positioning ini tetap relevan di industri saat ini? Pada akhirnya semua itu bermuara kepada competitiveness biaya yang kita bisa sediakan untuk kita berikan jasa kita kepada calon-calon klien kita. Dalam hal konteks penambangan mineral, maka keahlian, kompetensi kepada cara penambangan, quality dari produk yang kita tambang, dan juga finishing dari quality control yang kita lakukan akan menentukan kualitas pekerjaan dan pada akhirnya menentukan cost effectiveness biaya yang kita lakukan. Dan jauh dari itu, kita juga ingin melakukan satu tadi saya bilang, terobosan-terobosan baru, inovasi menggunakan electric vehicle atau EV, alat berat yang bisa kita gunakan untuk mendukung proses penambangan yang secara efisien dan jauh lebih efisien ketika kita menggunakan penambangan secara konvensional dan saat ini menggunakan diesel. Dan ini menjadi suatu bagian inovasi yang saat ini sedang kami lakukan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita lakukan di beberapa tempat yang kita akan lakukan. Oke. Inovasi dan juga sekaligus menangkap momentum ya, begitu ya Pak ya? Betul, jadi momentum di sini kita lihat bahwa harga komoditi kan selalu berfluktuasi. Komoditi apapun, either itu batu bara maupun mineral, itu pada satu titik yang siklusnya dan naik dan turun, pada saat lagi turun, kadang-kadang harga turun itu lebih tidak kompetitif ketika dibandingkan dengan biaya produksi itu sendiri. Okay. Maka dari itu kita harus melakukan sesuatu yang namanya inovasi, bagaimana biaya itu turun, tapi melakukan sesuatu yang cukup progresif. Oleh karena itu kita ingin menawarkan kalau ada suplai jaringan listrik yang ada, kita bisa tawarkan dari sisi kita sebagai penyedia jasa pertambangan yang terintegrasi, kita menawarkan kita akan kasih suatu jasa yang lebih kompetitif daripada yang menggunakan diesel. Maka itu ini menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan, tapi juga menjadi suatu mutual business cooperation antara kita sebagai penyedia jasa pertambangan kepada pemilik-pemilik konsesi ya, mineral maupun batu bara ataupun yang lain. Oke, masih terkait dengan menangkap peluang bisnis ya tentunya ya. Pak Mukson, apakah hilirisasi juga membuka peluang kemitraan baru bagi Dharma Henwa, misalnya kolaborasi dengan perusahaan pemprosesan mineral atau mungkin BUMN sektor energi dan juga mineral? Ya, dalam pengembangan itu selalu terbuka lebar untuk berkolaborasi.
Dan saat ini kita sedang menuju ke suatu proses transformasi yang saya pikir tidak hanya bergerak di bidang jasa penambangan, kita juga telah mendeklar beberapa perusahaan kita yang sudah kita aktifkan untuk memberikan jasa seperti jasa penambangan batu bara, jasa penambangan mineral, jasa konstruksi, perdagangan atau trading. Ada kita punya Investindo yang bisa mengolah aset-aset perusahaan-perusahaan yang memiliki aset-aset tambang, dan itu tidak menutup kemungkinan kita akan berkolaborasi juga dengan stakeholder maupun pelaku-pelaku yang terlibat dalam apakah itu dalam pengembangan mineral maupun juga pengembangan batu bara. Jadi kita sangat terbuka dan sangat membuka peluang dari siapapun, dan kami melihat prospek ini masih cukup baik dan cerah ya, sepanjang kita bisa melakukan ini dengan serius, dengan melihat cara bekerja kita, cara menambang kita, cara mengoperasikan alat kita, cara mendapatkan dan meningkatkan kualitas SDM kita, dan juga yang paling penting adalah terobosan-terobosan baru, yaitu inovasi dalam pengelolaan energi. Karena saat ini kita tahu pengelolaan energi kita yang berdasarkan menggunakan fuel atau diesel sangat-sangat expensive, sangat mahal gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan energi lain, karena kita menggunakan energi listrik. Oleh karena itu menjadi satu peluang buat kita, ini menjadi momentum sekaligus peluang dan sekaligus kolaborasi yang kita ciptakan bersama ke depan. Terbuka opsi ya begitu ya? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Nah baik, kita mungkin akan bergeser Pak terkait dengan tren energi hijau saat ini dengan kebijakan energi hijau dan juga dekarbonisasi ya Pak. Mengingat sektor tambang kini dituntut mengurangi emisi dan juga memperkuat aspek ESG. Seperti apa strateginya dari Dharma Henwa? Strategi kita terus mendukung program ini karena memang ini benefit yang akan kita dapatkan cukup banyak. Tidak hanya dari sisi bagaimana kita zero emission, tapi juga dari sisi ekonomi kita akan mendapatkan benefit dari sisi carbon credit dan seterusnya. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita akan mendapatkan inovasi tadi yang saya sampaikan, efisiensi biaya. Kami sekarang akan melangkah, akan maju ke depan dan dalam waktu yang tidak terlalu dekat untuk menggunakan EV, electric vehicle, sebagai bagian dari proses penambangan yang mendukung tadi energi hijau, energi dengan dekarbonisasi, dengan zero carbon, dan tentu ini akan membawa dampak yang bagus buat ESG kami juga dan semua. Dan ini menjadi suatu ekosistem yang bagus untuk semua yang terlibat dalam pengembangan energi hijau ini. Nah, transformasi memang tidak lepas juga dari teknologi, Pak Hudson. Ini saya juga akan menanyakan terkait dengan kontribusi teknologi dan digitalisasi operasi tambang dalam meningkatkan efisiensi tadi dan juga daya saing Dharma Henwa di tengah tekanan biaya dan perusahaan pasar global yang tadi Bapak juga sempat mention. Itu seperti apa kondisinya saat ini? Digitalisasi sesuatu yang sekarang ini menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh kami dan mungkin pelaku yang lain. Tetapi buat kami, kita concern sekali. Kami sepakat dan komit untuk melakukan digitalisasi menjadi bagian dari operasional dan manajemen kami. Kenapa? Karena dengan digitalisasi ini kita akan mendapatkan suatu manfaat yang jauh lebih besar. Yang pertama yang kita harus lihat adalah masalah penurunan angka kecelakaan. Seperti misalnya kita bisa monitoring alat-alat kerja kita, operator kerja kita dengan menggunakan digitalisasi kita seperti IoT misalnya, Internet of Things. Kita bisa melihat misalnya kondisi si driver atau kondisi operator yang saat bekerja. Ketika dia capek atau lelah, dengan sendirinya dia harus istirahat, maka dengan teknologi dengan sendirinya dia bisa ketahuan. Nah ini salah satu dampak mengurangi risiko di awal, memitigasi risiko di awal. Dan samping itu, digitalisasi mempengaruhi juga monitoring kepada produksi kita secara real time. Bayangkan dalam suatu operasi tambang yang besar, kita punya fleet produksi yang banyak, kita punya unit yang bekerja sangat banyak, jumlah operator yang bekerja sangat banyak, di lokasi yang berbeda-beda, kita bisa monitor dan menggunakan sistem informasi dan digitalisasi yang terpadu, sehingga kita bisa monitoring semua pergerakan fleet kita, pergerakan penambangan kita, sehingga kita bisa monitor apakah penambangannya proper atau tepat. Yang kedua, apakah unit-unit yang bekerja itu telah melakukan pekerjaan yang sesuai dengan schedule yang ditetapkan, sehingga kita bisa meminimaliskan biaya dan juga mengoptimalkan biaya, sekaligus kita dapat melakukan suatu koreksi terhadap cara kerja-kerja yang tidak sesuai. Nah, kita sepakat ke depan bahwa Dharma Henwa harus melakukan suatu perubahan yang luar biasa. Perubahan yang tidak biasa itu kita nggak mau lagi. Dengan luar biasa itu apa? Penemuan-penemuan dalam produksi yang bisa meningkatkan efisiensi yang luar biasa. Contoh misalnya,
penggunaan fuel. Penggunaan fuel itu kalau cara penambangannya nggak sesuai, maka fuelnya akan besar, sehingga cost akan besar. Kalau cost besar, kita profitnya akan menurun. Sebaliknya, kalau cara penggunaan operator kita menggunakan alat kerja kita tidak benar, tidak proper, efeknya juga penggunaan fuelnya tidak proper. Akibatnya penggunaan pun naik juga. Semuanya, semua lini, cara penambangan, cara mengoperasikan, sistem kerja yang dilakukan, itu bisa kita monitoring dengan menggunakan tadi sistem informasi dan digitalisasi yang baik. Oke, berarti progresnya cukup optimal begitu ya Pak ya? Saat ini ya, kami saat ini optimal. juga di BOD kita telah kita punya ya direktur baru kita yang khusus menangani information teknologi dan sekaligus digitalisasi operasional dan manajemen kita di seluruh operasional perusahaan kita. Nah, dan ini menjadi semangat kita bahwa kita komit dan kita sangat untuk bisa meningkatkan kinerja kita tidak hanya dari sisi peningkatan alat, peningkatan orang dan seterusnya, tapi juga optimasi biaya melalui transformasi dan digitalisasi perusahaan. Kita bergeser ke aspek lain Pak, tidak lepas dari kebijakan juga, ini kan juga harus bisa mendukung pelaku industri juga ya begitu ya Pak ya. Anda melihat sejauh ini bagaimana perusahaan menjaga stabilitas kinerja dan juga proyek-proyek di tengah mungkin perubahan regulasi pertambangan nasional. Kita tahu saat ini ada revisi undang-undang. Menurut Anda seperti apa? Ya, kita sebagai pemain di jasa kontraktor atau jasa penambangan, kita harus bisa menempatkan di situasi apapun. Ya, semua kebijakan pasti ada pro dan kontranya. Pasti ada benefit yang bisa kita dapatkan, tapi juga mungkin ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa customer kita pada akhirnya adalah meminta kita lebih kompetitif in term of cost, biaya, ataupun dalam sisi kualitas pekerjaan yang kita hasilkan. Nah, dua hal itu yang menurut saya harus menjadi suatu program yang harus dilakukan efisiensi, inovasi, dan terus bergulir. Kita sudah melakukan itu. Itu bukan hanya sekedar wacana, tapi kita sudah melakukan pemanfaatan cara penambangan yang benar, yang kita sebut dengan good mining practice. Di sisi itu juga kita melakukan peremajaan alat untuk mengurangi penggunaan fuel. Ya, nah, kalau kita lihat di tambang itu di fuel burn ratio (FBR). Kalau alat kita makin tua, FBR makin tinggi sehingga kita makin tidak efisien. Tapi kalau kita alatnya baru, makin efisien sehingga kita bisa lebih efektif dan lebih cost lebih terkendali. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan dan kita terus berkembang ke depan itu. Dan satu lagi yang saya tekan di sini, inovasi. Inovasi tidak akan bisa. Dan oleh karena itu kita tidak mau mendikotomikan kebijakan ini baik dan sebagainya, tapi yang kita fokus adalah core kompetensi kita, competitiveness kita terhadap cara pekerjaan kita, cara penambangan, dan juga biaya yang kita hasilkan dari setiap aktivitas kita. Oke, baik. Tapi terkait dengan tantangan mungkin ya Pak ya, tantangan operasional dan lingkungan kita tahu. Ini mungkin terutama terkait dengan reklamasi lahan, efisiensi energi, dan juga keberlanjutan operasional tambang. Bagaimana siasatinya dan juga bagaimana pengelolaannya? Tantangan yang tadi seperti reklamasi semua buat kami itu bagian dari pekerjaan kami. Jadi itu bukan menjadi isu utama. Karena setiap penambangan memang selalu ada pekerjaan yang disebut dengan reklamasi, revegetasi, dan seterusnya ya. Dan itu menurut kami sudah menjadi core kompetensi kami. Oleh karena itu, yang justru kita pertimbangkan ke depan adalah tantangan-tantangan terhadap bagaimana pemerintah misalnya menyediakan infrastruktur yang membantu kami sebagai pelaku usaha di bidang jasa penambangan batu bara maupun dengan mineral yang bisa mendukung arah efisiensi biaya. Karena pada akhirnya efisiensi biaya yang kita hasilkan itu adalah mendapatkan benefit yang cukup baik untuk semua sistem yang ada. Jadi kalau kita bayangkan kalau semua sistem bekerja dengan secara kompetitif, secara biaya, secara proses yang kita proper, saya yakin akan mendapatkan daya saing yang sangat-sangat baik ketika kita melakukan ekspor bisa produk-produk kita ke keluar. Nah, oleh karena itu dukungan pemerintah misalnya penyediaan infrastruktur. Kalau kita mau sepakat infrastruktur tambang, satu misalnya untuk mengelektrifikasi semua tambang atau sebagian besar tambang, maka kita harus ada jaringan PLN yang bisa membantu kita, sehingga kami dari swasta bisa berkolaborasi dengan PLN untuk bisa mendapatkan suplai listrik yang lebih kompetitif, sehingga kami bisa mengkonversi listrik itu menjadi energi untuk menggerakkan alat-alat berat kita, dan kita bisa menghasilkan cost yang lebih efektif dan lebih efisien, dan pada akhirnya kita bisa menciptakan suatu keuntungan yang tidak hanya buat kami tapi juga buat pelanggan kita.
Oke. Berarti tantangan itu memang part of the process. Ya, selalu Harus dimitigasi. Kita Baik. tantangan selalu dimanapun ada. Yang harus dilakukan adalah setiap tantangan itu kita harus bisa mensikapinya dengan satu, apakah tindakan kita melakukan adalah tindakan yang positif atau tidak. Dan kami selalu syarat dengan budaya kerja kami yang baru dan value yang baru kita, bahwa sekarang kita apapun kondisi tantangan itu dihadapi dengan satu, cara bekerja yang benar, dan kedua itu inovasi. Nah, inovasi bukannya di jargon tempat kami. Kami sudah melakukan ini dan alhamdulillah dalam setahun ini sangat signifikan improve-nya itu. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan juga ya Pak ya, perubahan landscape industri minerba ini memang menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara kebijakan hilirisasi, kemudian inovasi teknologi dan juga pengelolaan yang berkelanjutan ya. Baik, terima kasih Pak Mukson. Terima kasih, sama-sama. Telah berbincang bersama kami di Nusantara Economic Updates. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Mukson Arif Roshidi selaku Direktur dan Corporate Secretary Dharma Henwa Tbk. Nusantara Economic Updates akan kembali usai jeda.